Hari ini rencana saya akan membuat dipan di tempat yang sempit. Nah, ini aslinya dipan yang sudah sering dipakai kalau lagi santai ya, walaupun terbuat dari kardus, tapi kadang ada rasa nyaman tersendiri karena bisa diangkat kemana-mana. Tapi ini rencana mau saya perkecil supayanya bisa ditempatkan di area yang saya inginkan. Nah, ini proses pertama, saya copotin semua lem dan paku yang dulu itu saya bikin sangat kencang. Sebenarnya ini video sangat panjang durasinya, tapi ini saya percepat, kalau nggak salah itu 1,3 supayanya lebih cepat durasinya. Nah, ini proses satu, ini sudah lepas kardus pertama, masih ada kardus 2 dan kardus 3. Nah, ini habis minum kehausan, terus ini proses pembongkaran kardus yang kedua. Ini saya potong-potong videonya supaya tidak terlalu makan durasi panjang. Nah, ini kardus yang kedua udah hampir mau lepas. Aslinya ini kayu-kayu ini dari apa itu, palet, bekas palet. Kemudian dulu itu saya rakit, terus ada kardus bekas, terus tak manfaatkan. Lah sekarang kepikir mau tak letakkan di satu tempat yang lebih sempit. Jadi itu sengaja saya potong jadi dua, supaya sesuai dengan tempat yang saya inginkan. Nah, itu saya potong, memang ukuran areanya itu sangat sempit. Jadi kalau misalnya tidur ya kakinya dinaikkan ke atas. Jadi tidak bisa kaki itu lurus, itu tidak bisa. Kaki harus dinaikkan ke atas. Ini lagi berusaha saya potong sesuai dengan ukuran yang saya inginkan. Nah, ini telah selesai, berhasil. Ini telah selesai. Ya, ini proses kedua, yaitu mulai perakitan dipan yang saya garap untuk di ruang yang sudah ditentukan. Namun karena baru saja dipotong, tentu ragu dengan ukuran yang sebenarnya di area yang saya maksud. Untuk itu saya harus membawa barang ini ke tempat di mana area tersebut. Nah, ini saya siap-siap untuk membawa ukuran kerangka dipan ini ke tempat yang saya inginkan. Nah, ini saya mulai berjalan, masuk, terus mengukur. Kemudian setelah oke, saya bawa lagi keluar, baru mulai digarap. Tapi ternyata setelah saya mendapatkan kayu untuk pengganti tadi yang dipotong, itu ukuran yang sebenarnya itu harus dibalik. Jadi kayu yang sebelah sini itu harus pindah ke sebelah sana, dan kayu yang sebelah sana itu harus pindah yang sebelah sini. Sehingga mau tidak mau ini saya bongkar semua kiri dan kanan, saya putar bagian tengah supayanya sesuai dengan yang saya inginkan. Sementara ini saya lagi nyebutin paku yang nantinya itu untuk penutup. Nah, sebelah sini. Nah, ini yang saya maksud. Setelah saya lepas, saya putar balik, saya pindah ke sebelah sana. Nah, supaya bertukaran. Nah, ini diputar. Nah, kemudian yang sebelah sana ditaruh sebelah sini, sehingga yang tadinya itu di kiri pindah di kanan. Kalau yang ukuran tengah itu ya menyesuaikan saja sebenarnya. Ini lagi proses pengerasan atau pengencengan nancepin paku.
Ini video sengaja tidak dikasih suara. Jadi ini suara-suara dubbing aja. Ini kalau waktu yang sebenarnya itu sangatlah lumayan lama, tapi ini saya potong, saya cut. Saya ambil kurang lebih sekitar 6 menit durasinya. Nah, haus nih rupanya. Sebenarnya saya sambil megang rokok, tapi karena takutnya nanti dari pihak YouTube itu kena penalti, jadinya ya nggak begitu kelihatan rokoknya, nggak tak tampakin. Setiap yang ada rokok saya usahakan untuk saya potong. Nah, ini saya ngambil peralatan Gurinda. Waktu ngambil strom atau kabelnya, ngolor kabel untuk sedikit meringankan kerja, karena aslinya itu kayunya itu acak-acakan kalau dari jarak dekat, sehingga dengan menggunakan Gurinda itu agak sedikit meringankan kerja. Ini udah mau berakhir ya di sesi 2. Jadi setelah ini selesai, nanti sesi 3 itu mulai penutupan pakai kardus, lalu sesi 4-nya dilanjutkan nanti. Oke. Ini adalah video sesi terakhir atau sesi 3. Ini proses pembuatan kategorinya sudah masuk ke kategori finish. Ini saya telatenin sedikit demi sedikit, kemudian saya tutup dengan kardus, saya rapikan supaya bisa mendapatkan yang lebih baik. Terus saya kembalikan paku yang tadinya ada di situ, saya rapikan kembali. Ini saya dubbing jam 2 malam. Nah, ini kardus kedua supaya ketika ada beban itu kuat walaupun kardus, karena di tempat yang akan ditaruh ini itu tanpa paku sama sekali, hanya tiang 4 saja. Jadi ininya harus benar-benar kuat. Soalnya kalau ininya nggak kuat, nanti di sana hanya tergeletak biasa saja, tidak ada paku sama sekali. Jadi ya pengaruhnya mungkin berbahaya ketika dinaikkan gitu. Jadi ya itulah, dibikin sedemikian kuat, sedemikian ya hemat tapi kuat. Itu tujuan utamanya. Ini sebenarnya durasinya sangat panjang banget, tapi di sesi ketiga atau di sesi yang terakhir ini saya potong-potong supaya bisa menghasilkan yang maksimal walaupun potongan-potongan video. Ini saya pakukan, saya telatenin. Nah, ini pada saat di sini itu sebenarnya kurang kuat, jadinya kelak atau nanti ketika pas dipasang itu agak melebar sedikit. Wah, malah ini pas proses di sini itu terganggu oleh kedatangannya si anak-anak yang mau lihat ikan di kolam. Ini semuanya walaupun anak-anak teman-teman saya. Yang satu anak warung, namanya Warung Makan Rahayu, dan yang satu kecil laki-laki itu Warung Makan Tegal atau Warteg. Ini nah yang cewek baju seragam itu namanya si Winara, sedangkan yang anak laki-laki kecil itu namanya Nizam. Di TikTok saya sudah ada itu, baik si Winara maupun Nizam. Nah, ini udah selesai proses pembuatannya, atau tinggal
bawa ke tempat yang saya maksud. Nah, inilah tempat yang saya persiapkan dan ini sudah dipasang. Ini saya coba cek karena memang tanpa paku, hanya kekuatan biasa saja. Nah, ini dicek ulang. Nah, agak masuk ke dalam. Itu kuatnya minta ampun loh, walaupun tidak dipaku. Saya bikin sedemikian kuat. Itu berat yang saya gunakan itu 6,4 kilo atau godam yang saya gunakan. Meyakinkan posisinya itu sangat presisi. Nah, itu kalau terlalu miring bagian bawahnya saya gedot. Itulah bukti bahwasanya walaupun kardus itu mampu menampung atau menerima beban yang lumayan kuat. Oke, inilah proses pembuatan dipan di posisi yang area yang sangat sempit. Biasanya saya gunakan untuk nyantai di waktu malam hari atau kadang sore hari, itu sambil mainan HP di sini, dan posisi kaki itu diangkat. Jadi kalau lurus tidak mungkin bisa, jadi tetap posisi kaki itu dinaikkan ke atas untuk supaya darah itu bisa turun kembali ke bawah. Kalau sekiranya sudah kayaknya ada agak enak gitu, itu baru saya pindah lagi ke dalam untuk tidur di dalam. Biasanya seperti itu. Nah, ini saya cek ulang, meyakinkan apakah masih ada yang kurang, dan agaknya sih sudah cukup kuat. Jadi nanti saya tinggal memikirkan membuat bangku untuk bisa naik ke atas karena itu lumayan sangat tinggi. Terima kasih yang sudah menonton video sampai dengan finish.